Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari sebelum kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan di Markus 10 ayatnya yang ke-50. Markus 10 ayatnya yang ke-50. Markus 10 ayatnya yang ke-50, demikian firman Tuhan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang Bartimius, ya, Bapak Ibu Saudara. Bartimius ini adalah seorang pengemis di kota Yeriko. Kemudian dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus ada di situ, gitu. Lalu dia berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus. Lalu dia berseru-seru, dikatakan memanggil Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya, orang-orangnya yang dekat dengan Tuhan Yesus itu melarang dan mengatakan, kamu tuh diemo gitu, mandeko gitu, kayak serat digubris gitu ya, tidak diperhatikan gitu. Nah, saudara-saudara, tapi rupanya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, panggillah dia, suruh datang ke sini gitu ya. Tuhan Yesus panggil dia, suruh datang ke sini. Lalu saudaraku, orang itu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara-saudara, inilah yang kita inginkan dalam doa pagi hari ini. Inilah yang kita rindukan. Saudaraku, banyak sekali orang-orang buta, ya, bukan hanya buta mata, tetapi juga buta hati, buta pikiran, buta perasaannya, saudaraku ya. Nah, kerinduan kita adalah orang-orang ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil mereka dan mereka menanggalkan jubahnya lalu mengikut Tuhan Yesus. Saudara ya, kalau kita melihat berita-berita media sekarang, saudara, kita tidak ngerti ya. Kadang-kala saya bingung, ini berita aslinya itu bagaimana toh gitu ya, saudara ya. Di sisi sana, di sisi sini masing-masing memiliki ketegaran, kealasan tersendiri. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita berdoa. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita, saudaraku, yang sebenarnya mereka buta. Saudara, bukan hanya buta matanya, tapi saya katakan bisa buta hatinya, bisa buta pikirannya, bisa buta perasaannya, bisa buta juga keinginannya, ya, buta itu macam-macam, saudara. Ya, buta itu macam, sehingga saudaraku, ia mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi saudaraku, ketika Tuhan Yesus lewat dan dia mendengar seruan dari Bartimius ini, saudaraku, lalu saudaraku, dia mendengar juga ada beberapa orang muridnya juga melarang, kamu jangan teriak-teriak gitu, jangan panggil-panggil dia. Tetapi Tuhan Yesus, saudaraku, malah memanggil dia, malah meminta dia datang. Saya yakin Tuhan kita Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku. Saya yakin Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau bangkitkan, saudaraku ya. Mari, saudaraku, kita berdoa. Mari justru kita ini menjadi satu agent untuk terbukanya mata hati, untuk terbukanya mata pikiran, untuk terbukanya mata perasaan, untuk terbukanya, saudaraku, mata pandangan, saudaraku ya, untuk terbuka semuanya, saudaraku. Karena Tuhan Yesus membuka itu semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi agent. Cukup juga, Bapak Ibu Saudaraku, kita bagikan link, misalkan link doa kita, link nanti sore, saudaraku ya, link nanti siang, saudaraku, kita bagikan bagi orang-orang yang merindukan
pemulihan, merindukan kesembuhan, merindukan saudaraku pandangan-pandangan baru. Nah, mari kita bagikan link David Tabernacle Worship, saudaraku, untuk orang mengalami Tuhan. Bukan kita malah menjadi melarang mereka, tetapi untuk kita mengalami Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Kristen, Tuhan Yesus juga bagi mereka yang membutuhkan. Saudara, mari saudaraku, kita berdoa, mari supaya orang mengalami matanya terbuka. Mari kita berdoa, saudara.